AI ini dapat mengubah teks atau kalimat yang kita miliki menjadi visual gambar atau grafik yang menarik seperti gambar atau grafik yang saya munculkan di layar ini saat ini. Apa nama AI tersebut dan bagaimana cara menggunakannya? Mari kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang membahas berbagai AI atau alat-alat kecerdasan buatan yang insya Allah bermanfaat untuk bidang penelitian, pendidikan dan pembelajaran hingga penulisan artikel jurnal ilmiah. Apa yang akan kita bahas di video kali ini? Di video kali ini, mari kita bahas AI terbaru yang menjadi trending topik di berbagai forum diskusi di media sosial. AI ini tidak hanya dapat membuat tulisan yang membahas topik yang kita inginkan, melainkan juga dapat mengubah teks atau kalimat kita menjadi visual grafik atau gambar yang sangat amat menarik. Nama AI tersebut adalah Napkin AI. Langsung saja kita akses AI tersebut. Kita bisa buka browser kita klik tab baru, kemudian kita tulis Napkin spasi AI seperti ini. Setelah hasil pencarian Google muncul, kita pilih yang ini, napkin.ai. Ini merupakan tampilan depan dari Napkin. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat akun terlebih dahulu. Dan buat akunnya gratis. Kita bisa menggunakan tombol sign in atau get Napkin free di atas ini. Atau kalau kita scroll ke bawah, di sini juga ada tombol yang sama. Tinggal kita klik saja sehingga kita diarahkan ke halaman sign in. Setelah di halaman sign in, kita bisa pilih sign in with Google. Sehingga kita menggunakan akun Google yang menggunakan Gmail kita. Nah, kemudian muncul pilihan email, kita bisa pilih email yang kita gunakan, tinggal diklik saja. Lalu kalau muncul tampilan seperti ini, kita bisa klik lanjutkan atau continue. Dengan cara seperti ini, akun Google kita sekarang sudah terkonek ke Napkin. Sekarang kita isi sedikit formulir yang menggambarkan sebetulnya kita ini siapa. Yang pertama ini, kita berencana menggunakan Napkin untuk apa? Ini bisa kita klik, kemudian kita pilih bisa untuk kerja, untuk pribadi, ataupun juga untuk sekolah. Misalkan kita pendidik, maka kita bisa menggunakan yang for school. Atau kalau mahasiswa atau siswa juga pilih yang ini. Kemudian kita klik next. Kemudian di sini ya, tipe sekolahnya apa? Misalkan university. Kemudian kita klik next lagi. Kemudian apa yang paling bagus menggambarkan diri Anda? Apakah kita siswa, guru, administrator, atau yang lain? Misalkan kita pilih yang other. Kemudian kita klik next lagi. Nah, kemudian di sini ditanyai napkinnya untuk apa? Kita bisa pilih misalkan untuk presentasi, kemudian untuk pembuatan konten media sosial, untuk penelitian, kemudian juga untuk teaching material ya, materi pembelajaran. Kemudian kita klik submit. Nah, dengan mengisi beberapa form tersebut, maka proses registrasi sudah selesai, lalu kita klik tombol done atau tombol selesai. Kemudian bagaimana cara menggunakannya? Nah, di sini ada create my first napkin, ini bisa kita klik. Dan di sini ada dua pilihan. Kita ingin mengcopy tulisan yang sudah kita miliki atau kita ingin membuat tulisan hanya dengan menuliskan topik yang kita inginkan. Kalau Bapak Ibu sudah punya tulisan, book chapter misalkan, atau naskah akademis, atau mungkin juga karya yang ingin Bapak Ibu tambahkan gambar atau visual yang bagus, maka nanti bisa pilih yang ini, by pasting my text content. Tetapi kalau kita belum punya tulisan, kita hanya memiliki topik yang kita inginkan ditulis, maka kita pilih yang ini, by generating text using AI. Sekarang kita gunakan yang ini dulu saja. Kita klik, kemudian di sini kita tuliskan topiknya, bebas nulisnya. Misalkan ya, senyawa alami untuk pengobatan modern misalkan seperti ini, atau pengobatan kanker. Bagi Bapak Ibu dari bidang lain misalkan politik, kemudian sosial humaniora yang lain, ataupun ekonomi atau fisika atau kimia, silahkan masukkan di sini, apapun topiknya bisa. Kemudian kita klik continue. Nah, karena kita menggunakan topik bahasa Indonesia, maka dia akan menuliskan dalam bahasa Indonesia secara otomatis. Kalau kita tuliskan dalam bahasa Inggris, maka dia akan membuatkan tulisan berbahasa Inggris. Dan ini sudah berhasil ya, sudah dia buat kalimat ataupun uraian terkait topik yang sudah kita tulis tadi. Senyawa alami untuk pengobatan kanker. Di sini ada pengantarnya, kemudian di sini ada subbab pertama kurkumin, kemudian ada resveratrol dan sebagainya. Nah, kemudian semua teks di sini bisa kita ubah menjadi grafik. Caranya bagaimana? Di setiap sisi kiri paragraf ada tombol petir seperti ini
yang kalau kursornya kita arahkan ke tombol tersebut muncul tulisan generate visuals. Ini tinggal kita klik saja, kemudian Napkin akan memproses kalimat atau paragraf ini menjadi grafik yang menurut dia bisa mewakili kalimat yang kita pilih tadi. Nah, ini ada macam-macam, ini tinggal kita pilih saja. Nah, misalkan kita pilih yang ini ya. Wah, ini keren ya, atau yang inilah ya. Ini bisa kita klik. Nah, setelah kita klik, kita pilih warnanya. Semuanya bagus ini warnanya ya. Misalkan kita pilih yang pertama ini. Nah, ini sudah jadi. Dan ini bisa kita download karena di sini ada tombol download atau unduh. Tinggal kita klik saja, kemudian muncul seperti ini. Bisa kita save dalam bentuk PNG, SVG ataupun PDF. Kemudian kita klik download. Atau kalau kita klik clipboard, ini langsung tercopy dan bisa kita langsung paste ke Word kita, ke Excel kita atau ke PowerPoint kita. Misalkan kita klik download saja. Sehingga di sini file gambarnya sudah terdownload ke komputer kita. Nah, ini gambarnya. Ini bisa saya tutup ya. Nah, kemudian kita scroll ke bawah lagi. Nah, ini misalkan ini juga ingin saya buat grafiknya. Tinggal kita klik saja tombol petir di sini. Lagi-lagi dia akan memproses kalimat tersebut menjadi grafik yang menurut dia bisa mewakili isi tulisan ini. Nah, ini ya, dia buat seperti ini. Atau mungkin ada yang lain bisa kita pilih. Wah, ini ya. Ada bentukan seperti ini. Kita coba cari yang lebih menarik lagi. Misalkan kita pilih yang ini. Wah, ini bagus sekali nih. Kita pilih warnanya dulu. Misalkan kita pilih yang ini. Nah, kemudian di dalam ini pun juga bisa kita edit ya. Ini Roboto ini jenis fontnya. Kita bisa ubah misalkan menjadi Georgia atau menjadi Charm atau menjadi Arial, silahkan. Misalkan saya pilih Georgia. Misalkan sudah jadi seperti ini, kita ingin ubah warnanya juga bisa. Nah, ini tinggal kita pilih berbagai pilihan warna yang ada. Dan di sini juga ada ya. Ini bagian luarnya juga bisa kita ubah warnanya dan seterusnya. Dan bisa kita ubah juga isi-isinya. Ini jadinya editable sekali. Ya, kalau sudah selesai, ya, kita klik sembarang tempat, maka ini sudah jadi seperti ini. Kita scroll ke bawah lagi, kita ingin buat grafik lain di bagian yang lain. Misalkan ini kita klik juga. Kita pilih grafik lain, apakah ada yang menarik juga? Kita tunggu prosesnya. Nah, misalkan kita pilih grafik yang kita scroll lagi. Nah, ini ya. Nah, ini bisa kita pilih. Nah, akhirnya jadi seperti ini. Sekarang langsung di bagian akhir ya. Nanti Bapak Ibu bisa gunakan secara bebas karena ini masih gratisan ya. Dan karena gratisan tentunya ya ada batasan penggunaan. Misalkan di kesimpulan ingin saya buat juga grafiknya, tinggal kita klik saja, kemudian kita tunggu prosesnya. Nah, ini ya. Misalkan saya pilih yang ini. Kemudian warnanya seperti ini. Gitu ya. Jadinya dengan menggunakan Napkin kita bisa membuat uraian tulisan seperti ini, kemudian kita lengkapi dengan visual-visual grafik di setiap bagian kalimat atau bagian teks yang kita inginkan. Bahkan nanti kita bisa membuat grafik bentuk pohon seperti ini, bentuk bangunan, bentuk jembatan, kemudian bentuk versus, kemudian ada segitiga seperti ini, hingga bentukan seperti tata surya seperti ini. Semua ini juga saya hasilkan menggunakan Napkin dengan topik yang lain. Silakan nanti Bapak Ibu eksplorasi sendiri sehingga muncul grafik-grafik yang sangat menarik seperti ini. Oke, demikian penjelasan saya terkait Napkin. Insya Allah di Sabtu depan kita bahas lain yang juga menarik dan insya Allah bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.